Shalom, bertemu lagi dalam YouTube channel Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan. Dan judul ataupun tajuk renungan untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini, kecaplah dan lihatlah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang di surga, terima kasih kesempatan yang indah Tuhan terus berikan kepada kami untuk mempelajari dan merenungkan akan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dimanapun kami berada, agar ketika kami mendengarkan firman ini akan menjadi sesuatu yang pedoman dan juga sesuatu yang berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada seorang lelaki yang dilanda dengan kepahitan dalam kehidupannya. Dia baru saja disahkan menghidapi penyakit kanker dan dia memerlukan uang yang banyak untuk merawat dirinya. Namun ketika ini dia tidak memiliki apa-apa. Dia bukan hanya baru saja didiagnos dengan penyakit kanker, tapi dia juga baru saja mengalami bankruptcy, sehingga semua uang dan semua hartanya hilang begitu sahaja. Dia menjadi seorang yang tinggal di tepi-tepi jalan, di bawah-bawah jembatan. Dia menjadi seorang yang mengambil ataupun mencari makanan di tempat-tempat pembuangan sampah. Di sisa-sisa makanan yang dibuang, dia mencari makanan yang boleh dia makan untuk mengisi perutnya. Dan dia hanya hidup melalui apa yang dia lihat, dia dapat, dan dia ambil dalam kehidupannya pada saat ini. Oleh karena dia sudah tidak memiliki pekerjaan, dan dia juga adalah seorang yang baru saja disahkan menghidapi kanker, dia seolah-olah sudah putus harapan, seolah-olah sudah putus segala-galanya, sudah putus asa dalam kehidupannya. Nah, satu kali ada seorang lelaki misteri. Ketika dia sedang duduk di atas kotak yang dia ambil daripada tempat pembuangan sampah, kemudian sedang membaluti dirinya dengan selimut-selimut yang terbuang, yang sudah dibuang oleh orang lain, ada seorang laki-laki misteri yang datang berhadapan dengannya, dan lelaki misteri ini tanpa berkata apa-apa hanya meletakkan sebungkus makanan dan juga meletakkan sebuah buku, yaitu Alkitab, di sebalik makanan tersebut. Tanpa berkata apa-apa, lelaki misteri ini meninggalkan dia. Dan ketika lelaki jalanan ini melihat ada makanan di hadapannya, dia mengambil makanan itu. Dan ketika dia melihat ada buku Alkitab, dia mengambil Alkitab itu dan dia membuang Alkitab itu. Dan kemudian dia mulai makan dan dia menjadi kenyang. Lelaki misteri tadi, ketika dia melihat ada Alkitab yang dia berikan kepada lelaki jalanan ini dibuang oleh laki-laki itu, dia memungut semua Alkitab itu dan dia berlalu pergi. Besok malamnya, lelaki misteri itu datang semula di tempat lelaki jalanan tersebut. Dan juga seperti sebelumnya, tanpa berkata apa-apa, dia hanya meletakkan sebungkus makanan dan juga meletakkan Alkitab itu di tepi makanan yang dia letakkan. Dan lelaki jalanan itu mengambil makanan dan dia menendang Alkitab tersebut. Dan lelaki misteri ini mengambil Alkitab itu semula dan dia berlalu pergi. Dan besoknya terjadi lagi. Dia letakkan makanan, dia letakkan Alkitab, dan sama seperti yang sebelumnya, diambil makanannya, ditendang Alkitabnya. Diambil makanannya, dibuang Alkitabnya. Berhari-hari seperti itu.
Sehinggalah suatu saat, lelaki misteri ini tidak lagi datang kepada laki-laki jalanan itu, tetapi pada kali ini seorang anak kecil, seorang gadis kecil datang di hadapan lelaki jalanan ini, membawa makanan dan juga membawa Alkitab. Tapi kali ini gadis kecil ini berbicara kepada laki-laki jalanan ini. Dia berkata, "Ayah saya mengatakan bahwa kamu tidak mau ambil Alkitab yang dia berikan. Mungkin sebab Alkitab yang ayah saya berikan itu adalah Alkitab yang tidak cantik. Mungkin Alkitab itu Alkitab yang sudah usang. Tidak mengapa. Saya berikan kamu Alkitab kesayangan saya," kata anak kecil tersebut. Dan dia letakkan makanan, dia letakkan Alkitabnya, dia berkata, "Inilah Alkitab yang saya sudah baca sejak saya mulai boleh membaca. Dan di dalam Alkitab ini saya sudah menandakan banyak betul ayat-ayat yang saya suka. Dan di Alkitab ini juga saya sudah baluti dengan sangat cantik, dengan sangat baik. Semoga kamu suka dengan Alkitab yang saya berikan. Bukan lagi seperti Alkitab yang ayah saya berikan yang sudah buruk, yang sudah usang. Selamat menikmati makanannya dan selamat membaca Alkitabnya." Anak kecil itu pergi menemui ayahnya yang memperhatikan dari jauh, dan mereka pulang ke rumah. Lelaki jalanan ini terpegun. Kenapa anak kecil itu sanggup memberikan kepadanya sebuah Alkitab yang adalah Alkitab kesayangannya, tapi dia berikan kepada saya? Dan kali ini, puji Tuhan, lelaki jalanan itu mengambil Alkitab itu yang pertama. Dan dia mulai membuka. Dan memang banyak gambar-gambar anak kecil itu di dalam Alkitab itu. Dan juga namanya ada di sana. Kemudian dia mulai membaca Alkitab itu. Membaca, dan ada yang ditanda. Dan dia membaca, baik ayat ini. Dia mulai membaca, tanpa dia sadar. Dia lupa dengan makanan yang diletakkan. Dia mulai membaca, dan membaca. Esoknya, lelaki dan anak kecil itu datang lagi dengan membawa makanan dan Alkitab. Tapi kali ini, mereka hanya meletakkan makanan, karena lelaki jalanan itu masih memegang Alkitab anak kecil tersebut. Dan mereka akhirnya pergi untuk membeli 2 lagi bungkus makanan, dan kemudian mereka membawa dan mereka duduk bersama-sama dengan laki-laki itu, makan bersama-sama dengan dia, dan kemudian berbicara mengenai Alkitab itu bersama-sama. Nah, sering waktu ataupun hari demi hari berlalu, lelaki dan juga anak kecil ini terpaksa berpindah ke tempat yang lain. Dan mereka tidak lagi datang kepada laki-laki itu pada setiap hari, tetapi mereka datang setiap minggu untuk bertemu dengan laki-laki itu. Dan satu kali mereka pergi untuk menemui laki-laki jalanan tersebut. Dan ternyata laki-laki jalanan itu sudah meninggal dunia. Dan ketika dia tidak ada di sana, mereka melihat di tempat di mana dia selalu tidur ada Alkitab kesayangan anak gadis tersebut. Dan anak gadis tersebut mengambil Alkitabnya, dan ternyata di dalam Alkitab itu terselip sebuah nota yang ditinggalkan oleh laki-laki jalanan tersebut. Dan nota itu berbunyi, "Saya telah mengecapinya. Saya telah melihatnya. Betapa besar kasih Yesus Kristus. Kini
saya meletakkan pengharapanku kepada Yesus. Hidupku untuk Tuhan dan matiku juga untuk Kristus. Hatiku yang dulu kosong dan gelap kini terang dan penuh pengharapan karena Yesus. Izinkanlah hamba-Mu ini mati dengan tenang, Tuhan. Saudaraku, betapa besar perubahan yang dialami oleh laki-laki jalanan tersebut ketika dia sendiri melihat dan mengecapi bagaimana besar kasih Yesus dalam hidupnya yang dia temukan di dalam Alkitab. Di dalam Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, mari kita terus berlindung kepada Tuhan. Mari kita terus mengecapi dan melihat betapa baiknya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia seperti laki-laki jalanan tersebut. Terima kasih. Mari kita terus setia dan terus berlindung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami renungan yang sangat baik dan sangat indah. Ya Tuhan yang di surga, kiranya apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami pelajari pada saat ini, itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.